Halo, selamat siang sahabat Vendiai, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Neng Lia. Kali ini saya seperti biasa akan membagikan suatu aktivitas yang sederhana, receh, namun akan membahagiakan kita semuanya. Hari ini kita akan melakukan suatu workshop mini, baik offline maupun online, langsung dari Kamatuna. Ini adalah Kamatuna di sini. Ini punya teman saya gitu kan ya. Nah, kami akan live di sini, live Zoom di sini, dan nanti kita akan membahas tentang berjeda bahagia dengan melukis. Judulnya aja keren ya kan. Bagaimana dengan isinya? Yuk, ikuti terus keseruan kami hari ini. Ini kemarin mau makan mak? Itu loh, di situ tuh loh. Nggak ada tak? Nggak punya kayaknya. Nggak punya. Mau nyari yang makanan minuman dulu? Enggak. Enggak kan tutup deh. Apa tuh? Iya. Yang sebelah nah. Sore ini. Nah, kali ini sesi dimana kita merecall good memories ya. Kalau ini ya, mengakses rasa bahagia yang tadi sudah kita bersama-sama kita lalui. Kita sedikit sejenak hening, berjeda, kemudian memperhatikan nafas, kemudian memanggil kembali memori-memori indah kita sewaktu masih kecil. Nah, saat ini sudah waktunya untuk menuangkannya lewat kami. Keren kan? Di sini saya memang spesial realis, real apa yang kita mau bisa kita itu kemudian natural termasuk antara si akhir waktu jalanan saya ternyata kalau untuk itu bahkan kelas 2 SD saya sudah bisa melukis kemudian dari melukis itu lama-lama bergerak. Jadi nanti bagi teman-teman, saya tadi coba melihat ya, ternyata masih belum ada yang open cam ya. Mungkin si malu-malu atau masih belum siap sama sekali ya untuk ikut apa itu langsung praktek gitu ya. Enggak apa-apa. Kita kan ada grup di Telegram. Jadi nanti kalau sudah praktek bisa difotokan, dimasukkan di Telegram dengan format kasih nama, kemudian di sesi penggambaran yang keberapa. Misalkan di sesi pertama ditulis saja misalkan nama siapa sesi pertama gitu, kemudian difoto dimasukkan di Telegram ya. Nah, nanti di Telegram kita akan buka selama 2 hari untuk berdiskusi. Nah, ini sambil Mbah Man terus melukis ya. Untuk mempersingkat waktu, jadi saya akan sharekan metode yang kedua, yaitu untuk mengakses rasa bahagia. Sebenarnya mengakses rasa bahagia ini sangat sederhana sekali, gitu. Bisa dilakukan di mana saja pada saat kapanpun, gitu kan ya. Nah, ketika Anda sedang di luar rumah, misalkan di sebuah taman, di area-area public area, misalkan seperti itu, Anda bisa sambil merenung, kemudian mengakses rasa bahagia, membayangkan dulu waktu kecil itu yang paling disukai apa sih sebenarnya, gitu ya. Kemudian waktu dulu itu waktu kecil itu masa-masa yang membahagiakan itu apa, gitu kan ya. Nah, dari situ kita bisa apa ya, merecall kembali. Kalau yang tadi bad memories, kalau yang sekarang adalah good memories, gitu. Nah, ini perbedaannya nanti adalah ketika melakukan gerakan, kemudian pemilihan warna itu akan sangat berbeda. Jadi ketika kita merecall bad memory, itu akan warna dan bentuk itu juga akan berbeda dengan ketika merecall good memory. Karena vibrasi kita sudah.
Jadi mungkin saat ini saya mengajarkan untuk rileks, kemudian meditasi sebentar, mengalami bahagia, dan kemudian langsung kita praktekkan di kanvas kita masing. Gitu ya. Oke, boleh saya mulai? Musiknya perlahan aja, nggak terlalu ini. Baik, silahkan duduk dengan posisi boleh dengan bersandar ataupun dengan ruas tulang belakang itu semuanya lurus karena untuk memproses masuk keluarnya energi yang supaya tidak terhambat. Baik, silahkan duduk senyaman. Kemudian taruh tangan kanan di dada sebelah kiri atau sebelah kanan atau tengah, senyamannya aja. Dirasakan spotnya yang paling ketika tangan kita itu nyentuh terus langsung deg gitu ya, rasanya kan pasti beda-beda. Selain ini memang di sebelah kiri jantung ya gitu, tapi di tengah ini ada cakra jantung gitu. Terserah, silakan cari spotnya yang pas sambil saya pandu untuk sedikit relaksasi. Kita mulai ya. Dan nafas perlahan, keluarkan, perlahan lagi ambil, sekali lagi ambil, relax, tenang. Nah, saat ini kita sedang berada pada masa kecil kita. Masa kecil di mana kita masih anak-anak, emosi kita sangat pure, kita merasa bahagia, kita merasa sedih, kita merasa kepengen nangis, ya saat itu seperti itu. Itulah anak kecil yang benar-benar polos, yang masih belum punya pikiran bagaimana tentang masa depan dan bagaimana. Itu coba lihat di situ ada ayah, ada ibu kita di sana. Kalau misalkan ada salah satu keluarga kita yang waktu ketika kita kecil sudah tidak ada, bisa dibayar. Lihatlah senyum mereka ketika kita masih kecil, mereka begitu sayang sekali sama itu. Mereka menimang kita, mereka memberi kasih sayangnya dengan cara yang masing-masing itu. Alami semuanya ini kembali. Alami kembali. Momen di mana Anda semuanya terhubung pada masa kecil yang paling menyentuh, yang paling indah. Rasakan sampai benar-benar tubuh kita bergetar. Getaran itu naik sampai ke dalam. Biarkan dia mengalir mulai dari bawah kaki sampai dengan ke ujung kaki. Rasakan bahagia. Rasakan ketika Anda waktu itu menangis, meminta beli mainan misalkan. Rasakan begitu polosnya dia. Rasakan pula ketika Anda tersenyum bahagia setelah mendapatkan mainan. Rasakan kembali sehingga tubuh Anda dapat merasakan kembali. Tubuh Anda benar-benar merasa. Betapa nikmatnya ketika kita masih polos, masih kecil. Sambil tersenyum, ucapkan, wahai diriku,
Hai diriku yang kecil, apa kabarmu di sana? Aku sekarang aku ingin kembali menyatu dengan. Aku ingin kembali merasakan polosnya di sana. Aku ingin kembali merasakan bahagia yang seutuhnya seperti anak-anak, seperti dirimu waktu kecil, seperti diriku. Diriku, saatnya kita berkolaborasi saat ini dan seterusnya. Kita akan menikmati momen per momen dengan bahagia. Setelah sudah selesai, kita bisa membuka mata. Lalu silahkan untuk praktek melukis yang kedua. Dengan lembaran yang baru tadi, silahkan memilih warna, menulis bentuk apapun, menggambar bentuk apapun. Silahkan langsung diberikan. Kita punya waktu 25 menit untuk melakukan. Saya di sini kan vibrasi kepada untuk tetap merasakan bahagia pada momen saat silakan. Bagaimana Cik, dari langsung ibunya? gambar balon sambil bangun cerita lagi. Oke, sekarang karena waktunya saling berbicara, sesi kedua di sini saya diharuskan melakukan sesi kedua karena memang waktu. Jadi kita bisa melakukan apa saja, barangkali juga dan lain-lain ingin pada suatu saat dapat di rumah bisa ada dimentori dalam pengertian bentuk, terutama bentuk karena saya belajar bahasa ini. Kita manfaatkan chat
yang ada selain sudah. Oke.
Gitu loh. Warnanya juga pemilihannya juga ya. Oke. Udah bisa kok. Oke, sorry ya karena teknis kita masih buffering dan lain-lain di sini. Jadi kita langsung lanjutkan ke Dokter Eko ya. Bagi teman-teman tadi yang sudah mengumpulkan di Telegram dan teman-teman yang sudah mengumpulkan secara offline di sini nanti bisa dibacakan Dokter Eko dan nanti juga diarahkan oleh Mbak Man gimana baiknya kalau ke depan. Gitu ya. Baik, saya langsung berikan waktunya kepada Mbak Dokter Eko. Silakan Mbak Eko.
Ya, terima kasih teman-teman semua. Eh, ya, dari teman-teman yang tadi share di Telegram ya. Bentar, saya cek satu persatu, terutama untuk teman-teman yang online dulu ya. Saya bermasalah nggak ini teman-teman saya menggunakan masker ini? Kalau bermasalah tak buka masker. Ada yang bisa open mic? Percaya. Suaranya sudah jelas. Oke, terima kasih. Ya, jadi saya nggak perlu buka kamera ya. Jadi tadi ada yang sudah setor gambar. Sekali lagi kalau dari masalah gambarnya, teknik gambarnya, bukan kapasitas saya untuk melakukan penilaian ya atau mengamati. Saya cuma lihat gambarnya bagus. Dari yang sudah setor di grup Telegram April, salam kenal Mbak April. Dari yang pertama, yang pada waktu join from the saya melihat Mbak April yang dominan adalah masalah emosi yang tertahan, di mana merasa tidak mampu untuk menyampaikan sesuatu, tidak mampu untuk mengkomunikasikan sesuatu. Itu yang paling dominan. Kemudian ada rasa kurang belas asih ya, ada rasa butuh, bukan kurang ya, butuh sebuah rasa kasih sayang, entah itu dari kasih sayang lawan jenis ataupun dari kasih sayang keluarga atau rasa kasih sayang dari para sahabat. Itu. Kemudian yang ketiga ada sedikit masalah kalau kita ngomong organ, ada masalah di organ pencernaan ataupun di finansial, tapi tidak terlalu dominan. Yang paling dominan dari masalah April dari bertemu itu adalah kayak putus asa karena nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Putus asa ya, tapi merasa ada hambatan di situ dalam berkomunikasi. Mungkin itu yang bisa terbaca dari lukisan Mbak April. Jadi Mbak April ada yang mau disampaikan nggak? Pada saat melukis itu akses rasanya seperti apa? Mungkin bisa open mic Mbak April? Iya, selamat siang, Dok. Oke. Gimana, Ya, Mbak? ini tadi suaranya agak putus-putus, tapi coba saya ulang lagi ya. Tadi yang pertama Ya. itu masalah komunikasi ya, Dok ya. Ya. Iya, memang apa namanya kayak susah untuk mengungkapkan pinginnya saya itu gimana kayak gitu karena sungkan. Cuman kadang numpuk-numpuk jadinya stres sendiri itu. Cukup dominan di sini stresnya. Kenapa? Dominan stres karena nggak bisa mengungkapkan sesuatu cukup dominan dari gambar yang pertama ya. Iya, sepertinya begitu. Kemudian yang kedua tadi masalah butuh kasih sayang ya, Dok. Membutuhkan perhatian, betul ya, Dok ya? Iya. Iya, ya mungkin ada perasaan capek aja karena kan saya juga ya kerja ya ini di rumah ibu rumah tangga mungkin kadang-kadang jadi seolah-olah saya ini sendiri berjuang sendiri jadi kadang-kadang ngerasa capek.
Terus ada masalah Terus dengan organ pencernaan kah, Bu Afda? kalau organ pencernaan sih enggak sih dok. Buat besar. Mual enggak sih. Cuman lagi overweight aja dok. Sering diet berarti, enggak toh? Enggak berani diet karena kalau ngurangin nasi nanti saya pusing biasanya gitu. Oh, gitu. Jadi pengen nambah porsi olahraga aja kayak dok. Ya. Nah, kemudian dari sisi yang growing from good memories, jadi setelah tadi dibantu oleh uh, ini atau ini itu yang muncul adalah kekuatannya Mbak April ya, bahwa panjenengan Mbak April ini punya rasa welas asih yang memberikan tegas ya. Kemudian Maaf dok, suaranya putus-putus. suaranya putus-putus ya. Bentar. Saya tak pindah ke Oke, sudah jelas suara saya? Ya sudah. Oke, ya. Jadi kalau tadi dari gambar yang kedua dari Mbak April itu ada setelah merilis ya, jadi dibantu dirilis oleh Mbak Eni, ada kekuatan rasa welas asih yang dimiliki oleh Mbak April. Selain itu juga ada kemampuan, sebenarnya Mbak April punya kemampuan spiritual yang cukup kuat, terhubung dengan Yang Maha Kuasa, sehingga bisa punya akses lebih ya. Kalau ada orang bilang Maaf dok, tadi yang cukup kuat apa ya dok? Kurang jelas. yang mana? Yang welas asihnya atau yang spiritualnya? Oh, spiritualnya. Baru saya dengar yang spiritual. Jadi warna yang dengan pilih ini representasi dari spiritual ya. Jadi dari kemampuan spiritual. Begitu. Sebenarnya penjenengan punya kemampuan di sana dan punya akses yang cukup terbuka di sana. Ibaratnya orang kalau bicara doanya makbul gitu ya. Itu jenengan Gitu. jadi itu bisa dimanfaatkan. Terlepas dengan apa namanya agamanya Mbak April apa, silakan bisa diakses. Sudah punya kekuatan. Selain itu seperti yang tadi penjenengan sampaikan, selain bekerja juga ibu rumah tangga, ini kan punya energi yang sebenarnya cukup melimpah. Jadi kalaupun kata orang Jawa tak ditesel gitu, tak diutel gitu. Itu sebenarnya sebuah kekuatan tersendiri bagi Mbak April. Ini saya baca dari pemilihan warna gambar yang mungkin itu. Kemudian ini yang gambar ini siapa lagi? Nah ini gambarnya siapa nih? Ini gambarnya siapa ini? Gambarnya siapa? Gambarnya Memeta. Siapa? Saya ini. Bukan nih. Yang gambar hati dilingkari warna biru dan lain-lain siapa ya? Ini gambarnya siapa ya? Yang mana kak? Ini ya? Oh bukan. Yang ini saya masih yang online nih. Yang support di Telegram ya.
Ya. Kemudian yang kedua, saya mau baca dari mungkin Mam Nunung ya, yang ada di Telegram ya. Yang ada di Telegram Mam Nunung ini hampir sama seperti Mbak April tadi. Tapi ini bad memory-nya cukup beragam ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu dikuatin di masalah komunikasi, masalah finansial, kemudian energi juga jadi gampang capek ya, sama kebutuhan untuk rasa dicintai ya. Ini yang saya baca di. Kemudian kalau yang ada yang mau biasanya kalau yang di Telegram mana duluan ini yang bad memory sama yang mungkin itu ya, sampai nanti di Telegram saya baca Telegram ya. Kemudian saya mau menyampaikan offline itu. Ini Ibu Haja siapa? Bu Haja Nur Khalimah. Jadi di awal beliau melukiskan seperti ini, atas dan bawah nggak ada masalah. Bismillah. Mungkin seperti itu. Jadi yang ini kan kekhawatiran sehingga kekhawatiran atas apa yang muncul di dalam gambar yang pertama ya. Jadi yang dominan adalah mudah capek, kemudian ada sedikit gangguan pencernaan, sama mungkin merasa kok aku ya Allah kok seperti belum dikabulkan begitu. Mungkin ada rasa seperti itu ya. Ya. Tugasnya orang tua mendoakan anak-anaknya ini. Kemudian kita lihat setelah cleansing ya. Ya. Yang muncul kekuatannya, jadi yang tadinya ada sedikit masalah di pencernaan agak sedikit berkurang tapi masih tetap muncul. Kemudian yang kedua, ini generator energinya berusaha dikuatkan. Kalau tadi kan yang terbaca adalah kayak baterai itu drop ya. Nah ini beliau ini dengan pemilihan warna yang dominan ini mengambil generator energinya. Jadi berusaha ngisi kembali generator energinya. Cakra seks ya, Mei. Cakra seks itu kan generator energi ya. Ya. Kalau hijau ini welas aslinya Ibu cukup kuat. Jadi banyak welas aslinya untuk anak, untuk keluarga, untuk lingkungan, dan tetap dipertahankan mungkin seperti itu ya. Kalau katanya Pak Tinosidin bagus. Kemudian ini ke Celinda. Ya. Celinda ini sekali lagi saya tidak akan mengomentari teknik ataupun mengomentari bentuk ya. Saya hanya melihatnya dari sisi warna yang dipilih. Lukisan pertama dari biru, hijau gitu ya. Warna yang muncul pada saat awal ini adalah jadi memori traumanya lebih ke arah nggak iso ngomong, komunikasikan gitu ya Teh. Ya,
Ya, jadi warna yang muncul ini ke arah biru, hijau. Dan hijau ini rasa welas asih atau cinta kasih, atau ada masalah di paru atau jantung. Kalau kita ngomong organ, dia merasa seperti itu dan munculnya warna putih selang-seling dengan merah. Ada sedikit masalah di cakra dasar merah, cakra dasar merah, dan cakra spiritual dengan Tuhan. Saat itu mungkin pada saat gambar ini ada masalah di situ. Mungkin juga gampang capek pada waktu ini, jadi memorinya adalah memori rasa sakit, rasa tidak berdaya, seperti itu. Ya. Ini yang pertama dari Felinda. Kemudian yang kedua, nah ini warnanya masih tetap dominan biru ya. Hijaunya mulai berkurang. Jadi kebutuhan akan kasih sayangnya. Samar. Komunikasi ini verbal maupun non verbal ya. Jadi komunikasi ini adalah secara verbal maupun non verbal. Jadi ada hal-hal yang mungkin menghambat nggak bisa ngomong secara terus terang, secara bloko suto, mungkin seperti itu ya. Plus ada kebutuhan akan kasih sayang, ada sedikit tapi nggak terlalu dominan. Tapi yang dominan adalah kebutuhan untuk mengungkapkan sesuatu. Ada hal-hal yang tidak terungkap. Meskipun putih jangan kurang, yang mengendaki itu juga nggak apa-apa. Terus ada perlu banyak belajar. Ini karena mengarahnya kepada naturalisme. Jadi ini banyak belajar melihat bunga. Tapi sudah bagus.